Halo, kali ini cerita yang akan aku bacakan masih aku ambil dari buku Tiga Permintaan karangan Enid Blyton. Judulnya adalah Kena Batunya. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak yang suka membual, yang membuat jengkel teman-temannya. Menurutku hal seperti ini banyak terjadi terutama di kalangan anak-anak. Oleh sebab itu, aku harap dengan mendengar cerita ini, anak-anak bisa mengerti kalau membual adalah kebiasaan yang tidak baik. Yuk, kita dengarkan ceritanya. Kena batunya. Pada suatu hari, Sally membawakan Bu Guru seikat bunga bakung. Beliau sangat gembira. "Betapa cantiknya," ujar Bu Guru. "Bunga bakung di rumahku 2 kali lebih besar daripada itu," Jimmy berkata. Tetapi tak seorang pun percaya. Di kelas, Bu Guru bercerita tentang burung-burung, khususnya burung murai yang ramah dan suka berkawan. "Aku punya burung murai yang jinak," Jimmy berkata keras-keras. "Ia suka mematuk roti yang sedang kukunyah." "Bohong, kau tak punya burung murai," ujar Lucy yang tinggal di sebelah rumah Jimmy. "Kau selalu saja membual, Jimmy." Memang, Jimmy suka membual. Ia selalu melebih-lebihkan bila bercerita. Karena seringnya mengada-ngada, orang jadi tidak percaya kepadanya. "Tolol anak itu," kata Harry. Sebenarnya ia bukan berbohong, sebab ceritanya itu bukan untuk menyelamatkan diri atau untuk memperoleh sesuatu. Meskipun begitu, yang diceritakannya tak pernah benar. "Bagaimana ya caranya supaya Jimmy tidak lagi membual?" ujar Lucy. "Kalau dia sudah mulai membual, waktu di kelas terbuang percuma. Setiap kali Bu Guru Brown menceritakan sesuatu yang menarik, Jimmy menyela dengan bualannya." "Kita suruh saja dia menghentikan kebiasaannya," usul Dan. Maka mereka pun meminta Jimmy menghentikan kebiasaannya membual di dalam kelas. Tetapi Jimmy tak peduli. Ia tetap saja suka membual di dalam kelas. Membual mengenai dirinya sendiri, barang-barang permainannya, dan rumahnya. Tentu saja tak seorang pun mempercayai ceritanya. Teman-temannya menjadi semakin jengkel. Untunglah Anne mendapat akal. "Aku tahu," serunya. "Kita balas saja dia. Siapa bilang cuma dia yang bisa membual dan mengada-ngada? Kita pun bisa. Kalau kita balas, mungkin dia akan jadi kesal dan siapa tahu ia mau menghentikan kebiasaan buruknya." "Bagus," ucap Harry. "Kita mulai saja hari ini." Maka ketika bertemu dengan Jimmy di luar sekolah, Harry berbicara kepadanya. "Bagaimana mobil-mobilan barumu, Jimmy?" "Luar biasa," sahut Jimmy. "Punya klakson dan bunyinya keras sekali. Belum lagi lampunya. Masih lebih bagus lagi mobil-mobilanku yang baru," kata Harry. "Cukup dinaiki 4 orang. Kursinya pakai bantalan empuk dan pedalnya banyak. Semua penumpang bisa membantu mengayuh pedalnya. Jadi bukan cuma sopirnya yang bertugas mengayuh. Itulah sebabnya mobil-mobilanku bisa berjalan dengan kecepatan 60 mil per jam." "Oh," seru Jimmy keheranan. "Aku jadi pengen melihatnya. Aku akan ke rumahmu melihatnya nanti sore, Harry." Tetapi ketika Jimmy sampai ke rumah Harry, di sana tidak ada mobil-mobilan baru seperti yang diceritakan Harry tadi. Yang ada hanya mobil-mobilan tua. Harry tertawa.
Oh, itu tadi cuma bualan, Jimmy. Jadi kau percaya? Maafkan aku membuang-buang waktumu. Jimmy marah. Sialan, umpatnya sambil bergegas pulang. Di jalan, Jimmy bertemu dengan Anne. Dipanggilnya temannya itu. Hai Anne, aku baru melihat sesuatu yang lucu. Seekor kucing besar sekali, sebesar ini, katanya sambil merentangkan kedua lengannya. Tentu saja itu bualan. Yang dilihat Jimmy sebenarnya kucing biasa saja. Tetapi Jimmy memang suka membesar-besarkan bila bercerita. Sungguh? Tanya Anne. Ada yang lebih lucu lagi. Di rumah yang terletak di seberang jalan sana, ada seekor kucing yang lebih aneh. Ekornya 2 dan kumisnya beribu-ribu. Bukan main, ujar Jimmy. Segera ia menyeberang dan menuju rumah yang ditunjukkan oleh Anne. Tetapi di situ hanya terlihat seekor kucing kecil. Maka Jimmy mengetuk pintu dan bertanya kepada perempuan yang membukakannya. Kalau-kalau ia boleh melihat kucingnya yang berekor 2. Perempuan itu marah. Kurang ajar ya. Berani-beraninya kamu datang hanya untuk menanyakan sesuatu setolol itu. Ia membanting pintu. Sementara itu di jalan, Anne tertawa terbahak-bahak tak kuasa menahan rasa gelinya. Itu cuma bualan, katanya kepada Jimmy. Mengapa kau percaya? Keesokan harinya, teman-teman Jimmy ramai bercerita mengenai toko mainan dan permainan-permainan bagus yang dipajang di etalasenya. Ah, itu sih tidak ada apa-apanya, sela Jimmy. Lain dengan toko mainan yang kukunjungi di London. Permainan yang dijual di sana benar-benar yang paling bagus. Ada boneka yang bisa berjalan, bicara, dan melompat-lompat. Ada buku yang bisa membuka sendiri halamannya. Ada kau belum melihat bagusnya mainan yang dijual di toko mainan yang kami maksud, ucap Sally tiba-tiba. Di situ dijual boneka yang bisa menjulurkan lidahnya. Benar? Oh, aku belum melihat, ujar Jimmy keheranan. Baiklah, aku akan ke sana melihatnya hari ini juga. Maka berjalanlah Jimmy menuju toko mainan yang dimaksud teman-temannya. Sesampai di sana, Jimmy menanyakan boneka yang bisa menjulur-julurkan lidahnya kepada Nyonya Thomas penjaga toko itu. Aku tak punya boneka seperti itu. Seandainya di sini ada boneka yang begitu, akan kuajari dia bersopan santun, ucap Nyonya Thomas geram. Jangan sekali-kali datang lagi menanyakan yang bukan-bukan seperti itu. Kau cuma membuang-buang waktuku saja. Pergi! Teman-teman Jimmy berkumpul di luar. Mereka tertawa kegelian. Kalian sungguh-sungguh keterlaluan, kata Jimmy dengan mata berkaca-kaca. Gara-gara kalian, perempuan penjaga toko itu marah kepadaku. Mengapa kalian membohongiku? Kau juga berbohong waktu bercerita tentang boneka yang bisa berjalan, bicara, dan melompat, ujar Anne. Kau suka membual, bukan? Siapa bilang cuma kau yang bisa membual? Kami pun bisa. Oh, lihat, ada burung kakak tua di sana. Mana-mana? Tanya Jimmy sambil bergegas hendak melihatnya. Tapi tentu saja burung kakak tuanya tidak ada. Ketika melihat teman-temannya mentertawakannya, Jimmy benar-benar sedih. Kalian jahat kepadaku, katanya. Kami hanya melakukan yang sering kau lakukan terhadap kami, sahut Harry.
Terus terang, kami jengkel sekali dengan bualan-bualanmu. Karena bualanmu, maka banyak waktu yang hilang percuma di kelas. Itulah sebabnya kami pikir ada baiknya kami membalasmu. Sukakah kau kami perlakukan begitu? Tidak, aku jadi tak tahu lagi kapan aku harus mempercayai kalian dan kapan tidak, kata Jimmy. Sama, kami pun begitu. Kami tak tahu kapan kau berkata benar dan kapan kau membual, ucap Dan. Sekarang kami sama sekali tak percaya lagi akan kata-katamu. Bahkan jika kau berkata yang sesungguhnya pun kami tak percaya. Lihat, ada monyet. Tak inginkah kau melihat monyet, Jimmy? Tidak. Oh, jangan bohongi aku lagi, Jimmy berkata. Ku minta, jangan kalian bohongi aku lagi. Aku sekarang tahu bahwa membual itu menjengkelkan orang lain. Aku tak akan lagi melakukannya. Tapi jangan kalian permainkan aku lagi ya. Bagus, saut teman-teman Jimmy. Kami berbuat begini hanya untuk mengajarimu, supaya kamu mau menghentikan kebiasaan burukmu yang satu itu. Kalau kau betul-betul sadar dan tidak akan membual lagi, kami senang sekali. Tapi kalau kau meneruskan kebiasaanmu itu, tahu sendiri, kami pun bisa membual untuk membuatmu jengkel, Jimmy. Sekarang Jimmy tahu apa yang akan dilakukan teman-temannya. Bagaimana kira-kira? Apakah Jimmy mau mengubah diri